Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang teori perkembangan psikososial anak. Adapun submateri yang akan kami bahas ialah yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang ketiga, teori perkembangan psikososial Erikson. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses atau tahap perubahan ke arah kedewasaan, merujuk pada sikap dan perilaku yang merangkai norma, moral, nilai dan aturan, serta berperan dalam mendefinisikan prinsip kehidupan. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma, kelompok, moral dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang banyak. Menurut pendapat beberapa ahli, salah satunya Erikson, yang menyatakan bahwa perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Di dalam teorinya, yaitu teori Erikson 1968, ia mengungkapkan 8 tahap perkembangan manusia melalui rentang kehidupannya. Adapun 8 tahap perkembangan itu yaitu yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan, yakni bayi umur tahun pertama. Yang kedua, autonomi versus malu dan ragu, yaitu bayi 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, yaitu pada masa anak usia dini, usia prasekolah 3 hingga 5 tahun. Yang keempat, industri versus inferioritas, yaitu masa tengah dan akhir masa kanak-kanak, masa SD 6 tahun hingga pubertas. Yang kelima, identitas versus kebingungan, yakni masa remaja 10 hingga 20 tahun. Yang keenam, keintiman versus isolasi, yaitu awal dewasa 20 hingga 30 tahun. Yang ketujuh, pembangkitan versus stagnasi, yaitu umur dewasa tengah 40-an dan 50-an. Yang kedelapan, integritas versus putus asa, yakni masa dewasa akhir 60-an dan seterusnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Setiap anak mempunyai proses-proses tersendiri dalam perkembangan sosialnya. Perbedaan akan selalu ada pada masing-masing anak. Beberapa para ahli mengungkapkan bahwa periode penting untuk mengembangkan inisiatif dan daya kreatif terdapat pada periode usia kanak-kanak. Karena tingkah laku sosial yang positif dan negatif perlu ditangani sedini mungkin, dan pada usia dini juga merupakan masa pembentukan fondasi tingkah laku sosial seseorang. Pada masa kanak-kanak, anak perlu memiliki keterampilan sebagai berikut: kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, melakukan kegiatan bermain dan menggunakan waktu luang, serta kemampuan mengatasi situasi sosial yang dihadapi. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang paling berperan dalam mengembangkan pengalaman interaksi sosial dan kemampuan berpikir pada anak. Keluarga juga harus memahami perkembangan anak dan relasi-relasi sosial yang terjadi pada lingkungan tempat anak itu bergaul. Elizabeth B. Hurlock menerangkan bahwa bentuk tingkah laku terbagi atas tingkah laku yang sosial dan tingkah laku yang tidak sosial atau antisosial. Berikut bentuk tingkah laku yang sosial adalah kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, sikap ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, dan meniru. Adapun bentuk tingkah laku yang tidak sosial atau antisosial adalah perilaku yang menunjukkan negativisme, agresi atau tindakan permusuhan, pertengkaran, mengejek dan menggertak, perilaku yang sok kuasa, egosentrisme, prasangka, dan antagonisme jenis kelamin. Yaitu teori perkembangan psikososial Erikson. Banyak teori yang mengungkapkan tentang perkembangan psikososial. Yang paling banyak dianut ialah teori psikososial dari Erikson.
Teori ini meliputi 8 tahap yang saling berurutan sepanjang hidup. Berikut 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama, trust versus mistrust, yaitu 0 hingga 1 tahun. Dalam tahap ini, bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan. Jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang anak akan mengembangkan kemampuan untuk mempercayai dan mengembangkan asa. Yang kedua, autonomy versus shame and doubt, yaitu umur 1 hingga 3 tahun. Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Yang ketiga, initiative versus guilt, yaitu umur 3 hingga 6 tahun. Pada periode inilah, anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakan. Yang keempat, industry versus inferiority, yaitu umur 6 hingga 12 tahun. Pada saat ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas khususnya, yaitu tugas-tugas akademik. Yang kelima, identity versus role confusion, yaitu umur 12 hingga 18 tahun. Pada tahap ini, terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tanpa adanya kontraindikasi bahwa di lain pihak ia dianggap dewasa, tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. Yang keenam, intimacy versus isolation, yaitu masa dewasa muda. Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Yang ketujuh, generativity versus stagnation, yaitu masa dewasa menengah. Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya, juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Dalam kehidupan, manusia pada umumnya adalah makhluk yang saling membutuhkan, sehingga selalu terhubung dengan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk menjadi masyarakat sosial yang produktif, kemampuan berhubungan dengan orang lain harus dididik sedini mungkin agar dapat meningkatkan interaksi antara faktor genetik dan lingkungan psikososial. Proses tersebut membuahkan hasil kepribadian yang berbeda-beda, sehingga memberikan ciri tersendiri pada setiap anak. Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Keluarga. Keluarga adalah lingkungan awal yang banyak memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial anak. 2. Kematangan. Dalam bersosialisasi, diperlukan kematangan fisik dan psikis agar mampu mempertimbangkan, memberi, menerima pendapat orang lain baik secara intelektual maupun emosional. 3. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan berperan penting dalam perkembangan anak yang dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. 4. Kemampuan berinteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Misalnya, seseorang yang jenius atau superior sukar untuk bergaul dengan kelompok sebaya karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau dewasa tetap menganggap dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak.